Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali teman-teman pada podcast Undipa. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bisa di-share lebih banyak lagi ke teman-teman yang lain untuk bisa memberikan kami semangat dan motivasi terus membuat podcast, menyebarkan informasi-informasi yang membangun dan dapat membantu teman-teman sekalian. Nah, hari ini teman-teman, saya kedatangan teman saya, teman S1 saya ya. Jadi kami berkuliah di Universitas Dipa. Dulu namanya apa, Didi? Saya dulu masih STIMIK di Panagara. STIMIK Dipa Negara. Nah, teman-teman, jadi alangkah bagusnya kalau saya kenalkan dulu ini temanku satu, karena ini menjadi mentor saya juga sebetulnya di bidang teknologi. Oke, jadi saya baca saja nama dan mungkin ada beberapa pengalaman dari teman saya yang dia bisa share ke teman-teman yang lain. Namanya di sini Dedi Julian Sukawanto Eskom. Jadi rekan saya ini, Dedi, merupakan founder ya, atau direktur dari CV Inovasi Digital. Iya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman yang ingin nantinya mendengar ataupun juga tanya-tanya mengenai apa sih itu inovasi digital dan apa sih pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan setelah lulus dari kampus sampai sekarang masih bisa berkontribusi dan banyak mengerjakan portofolio di bidang teknologi teman-teman. Jadi langsung saja, Dedi coba jelaskan sedikit dulu atau perkenalkan diri dulu tahu ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih undangannya Pak Rusdi. Beda nih karena dulu mahasiswa sekarang. Iya. Alumni nih bela ya. Jadi saya alumni dulu masih namanya STIMIK di Panagara. Nah, sekarang sudah Universitas Dipa Makassar ya. Jadi selesai di Dipa itu 2018. Sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali. Sekarang masih aktif, jadi walaupun sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya tetap lanjutkan apa yang saya pelajari di lingkup kampus IT. Saya lanjutkan itu sebagai selain untuk pendidikan, selain minat juga pekerjaan. Berarti ini apa? Jadi setelah lulus kemarin ini masih memang terjun terus di dunia teknologi kan? Tapi teman-teman kalau saya kan bidang yang saya ambil itu atau konsentrasi yang saya ambil itu multimedia. Sedangkan kalau kita sendiri, Pak Direktur, apa kira-kira? Coba dijelaskan dulu Tawa. Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau mau tahu minat kita itu di mana, cukup kuliah seperti biasa saja, pulang dan sebagainya. Tapi kalau lagi kuliah terus misalnya kita lagi belajar dan kita mulai tertarik, pulang dari kuliah terus kita baca ulang materi tersebut, itu sudah tanda bahwa kita tertarik dengan itu. Jadi apapun mata kuliah yang kita ikuti, ya harus rajin, ikuti saja semua. Pasti ada salah satu yang kita sukai, minati. Pasti kalau sudah belajar, misalnya kalau saya dulu misalnya belajarnya web atau belajarnya jaringan atau sejenisnya. Kalau pulang terus tidak dibuka ulang atau nanti setelah masuk kuliah lagi baru dibuka materinya, artinya kita tidak tertarik di itu. Tapi jadi kalau fokusnya, sorry saya potong. Jadi fokusnya ini memang kita di web atau jaringan di lebih tepatnya itu. Jadi teman-teman bisa pahami. Kalau kan semisal kalau kita tahunya 3 bidang, ada pemrograman, multimedia, dan web mungkin. Adapun juga hardware mungkin yang 4. Tapi teman-teman mungkin bisa lebih memperjelas lagi. Kalau saya multimedia tentang animasi, foto atau video. Mungkin kalau kita sendiri jadi saya kombinasi dari keduanya ya, web dan jaringan. Jadi saya spesialisasi untuk cyber security kalau sekarang. Cyber security teman-teman. Jadi cyber security ini sekarang sedang marak. Bisa mungkin dicontohkan salah satu portofolio atau yang sudah pernah dialami langsung? Mungkin saya bisa jelas sedikit cyber security itu apa. Cyber security itu suatu tindakan, kegiatan atau disiplin ilmu
yang dipakai untuk melindungi diri kita, instansi atau lingkup yang lebih besar, misalnya negara, dari serangan digital dan sejenisnya. Jadi cyber security itu bukan tindakan hacking, tapi itu tindakan untuk mencegah atau lebih agresif lagi untuk melawan. Seperti itu, serangan yang masuk. Jadi cyber security itu diangkat dari tindakan yang sadar akan bahaya potensi baru, jadilah masuk ke ranahnya cyber security. Jadi kalau kita sudah sensitif terhadap sesuatu, kita mungkin takut data kita diambil, takut komputer kita, laptop kita kena virus, itu sudah masuk cyber security. Kita takut terkena virus atau dan sebagainya, itu sudah tindakan mengarah ke cyber security. Oh iya, jadi sebetulnya teman-teman kembali lagi ke teman-teman sendiri sebetulnya dalam menggunakan satu teknologi ataupun mempelajari teknologi tersebut, baiknya lebih mengarah ke hal-hal positif saja gitu. Karena kan kebanyakan juga mungkin ada yang ilmunya sudah bagus di bidang tersebut, tapi disalahgunakan biasanya kan. Biasanya kan ada beberapa hal terjadi. Contoh mungkin yang paling marak apa kemarin itu? Yang paling marak ada banyak ya. Paling besar itu yang terjadi di negara Indonesia adalah kebocoran data. Kebocoran data kemarin yang sampai apa? Siapa lagi namanya itu? Bjorka ya, Bjorka kayaknya. Bjorka. Nah, itu sudah ketemu belum orangnya? Orangnya ada aktif di forum-forum tertentu. Bjorka itu kalau jadi tahu ada kasus besar. Jadi itu Bjorka bisa dibilang orang, tapi saya lebih anggap itu sebuah kelompok. Jadi Bjorka itu sudah kelompok kalau menurut saya. Berarti itu, dia kelompok ya, bukan personal, bukan ya? Iya, mungkin itu sebagai branding dia itu Bjorka, tapi dari pandangan saya lihat itu dia adalah kelompok. Nah itu beberapa tahun yang lalu. Yang baru-baru lagi adalah kebocoran data dari bank, dari bank-bank besar. Misalnya kemarin itu BRI ya, itu baru-baru kebocoran data. Sempat kena singgung juga bank lain, misalnya BCA, BNI dan sebagainya. BSI juga sudah pernah jadi bank-bank besar. Artinya apa? Cyber security itu diperlukan untuk keamanan lembaga besar, negara, bahkan untuk diri kita sendiri itu cyber security penting. Iya sih. Dari hal kecil dulu ke kita dulu ya, biar datanya teman-teman itu lebih aman, tidak disalahgunakan gitu. Isi galer HP kita saja kalau misalnya terekspos keluar, kita kan tidak mau juga terjadi kan? Itu sudah tindakan cyber security. Laptop kita punya antivirus, itu juga tindakan cyber security. Jadi semua yang kita lakukan untuk kita aman dalam dunia digital itu semuanya tindakan cyber security. Apa namanya? Sampai hari ini seperti ya banyaklah sekarang programmer yang keluar untuk menelusuri mungkin tentang Bjorka kemarin itu. Sebetulnya dia itu lokal kah atau bukan di lokal sebetulnya skalanya gitu? Oke, Bjorka kalau kita lihat kayaknya itu masih skalanya komunitas yang dibentuk untuk teror. Menyebarkan teror sebenarnya. Teror ya? Iya, tapi teror. Ada hal positif yang bisa diambil dari situ sebetulnya juga. Iya, positifnya bagi negara bisa bersiap-siap jika ada kebocoran data yang terjadi di kemudian hari. Jadi kalau misalnya tindakan seperti itu masih dalam cyber security, tapi ke ranah yang lain, yaitu ke tindakan hacking, yaitu pengerusakan atau melakukan penyeludupan untuk mengambil data, berubah sesuatu di dalam dan sebagainya. Jadi itu sudah masuk ke bagian di ranah cyber security yang tidak disarankan. Oke, jadi teman-teman ya itu tadilah mengenai apa tindakan mungkin ya yang bisa kita lakukan. Kalau ada mungkin opsi jadi yang bisa disebar ke teman-teman atau di-share untuk mengamankan datanya mungkin yang paling mudah lah dijangkau dulu. Oke, yang paling mudah
kita mau melindungi perangkat kita yang sering digunakan gadget, HP misalnya toh. Kalau HP, kalau Android itu minimal kita install antivirus. Minimal install antivirus. Itu minimal ya, teman-teman, itu minimal. belum tindakan yang lebih detail lagi belum. Itu minimal. Yang gratis di Play Store ada. Itu. Tapi kemarin ini sempat saya dengar dari teman-teman kelas juga toh, karena sempat bikin antivirus juga. Iya, jadi sudah jadi produk. Jadi ada update-nya, Jadi ada bikin versinya antivirus. Jadi teman-teman, kawan saya ini, makanya saya panggil mentor karena dia waktu kemarin kami kuliah, kami membentuk satu semacam kelompok belajar atau bisa disebut organisasi yang namanya cyber gitu. Terus ketua kami ini, Dedi, kita membuat kemarin sistem operasi sendiri. Iya, jadi kita buat sistem operasi untuk mendukung lingkup belajar. Mendukung lingkup belajar. Jadi tidak diragukan lagi ilmu teknologinya. Sedangkan kita lanjut tadi ke produk antivirus itu, coba dijelaskan sedikit. Jadi antivirus yang inovasi digital kembangkan. Jadi saya enggak apa-apa ya. Iya, jadi teman-teman. saya bergerak di bidang usaha jasa pembuatan web, aplikasi dan cyber security. Nah, di situ kita punya produk namanya antivirus AV Web ID namanya. Itu sekarang sudah masuk ke versi 2. Jadi di versi 2 ini itu antivirusnya digunakan untuk yang lagi marak sekarang, virus jadi web, entah itu web personal, organisasi yang kena hack. Yang paling banyak kemarin kena itu yang langsung satu perangkatnya itu tidak bisa diapa-apakan. Yang kemarin itu salah satu virus itu, apa lagi namanya? Saya lupa namanya yang kemarin itu. Ransomware Okay. itu. Jadi banyak yang langsung kena teman-teman. Jadi alhasil orang yang awam ya, mungkin bagi saya beberapa orang yang mungkin bingung karena dia soal perangkatnya ini kenapa dia filenya tidak bisa terbuka, dan itu kemarin viral, namanya virus ransomware ya. Iya. Jadi ransomware itu tiap hari, mungkin tiap jam itu variannya bertambah terus. Jadi ransomware itu virus yang masuk ke ranah bisnis. Jadi ransomware ini sampai sekarang masih aktif. Waduh. Itu jalan terus, diupdate terus, teknologi maju, virus pun maju. Jadi apa ya? Informatika ini, kita juga informatika sistem itu kita pakai software, apalagi kalau yang bajakan, itu sudah masuk ke sarangnya ransomware. Jadi ransomware itu tidak hanya masuk ke perangkat-perangkat tertentu ya, tapi semua masuk ke HP, bisa masuk ke laptopnya kita, apalagi kalau kita pakai Windows maupun pakai Mac itu sama saja ya, tetap kena. Ransomware berkembang terus. Nanti ada yang bilang kalau pakai web itu kayaknya saya nggak bakalan kena, saya pakai web. Saya pakai Linux kak, jadi enggak masalah. Malah sebetulnya tetap kena. Malah sebetulnya di web itu yang banyak sebetulnya yang bisa didapatkan dari virus. Iya, di situ web itu banyak. Jadi web itu tidak hanya yang kena si pemiliknya, tidak hanya kena si pemilik server atau di developernya, tapi pengguna pun juga kena, pengunjungnya pun kena. Ya, itu maksud saya. Jadi teman-teman, kita tidak bisa menghindari. Kita bisa menghindari sebetulnya. Bisa. Tapi minimal install antivirus. Minimal sekali. Cuman kadang kita tidak terkontrol ini untuk klik ini, dikiranya itu aman, ternyata itu jadi jebakan atau virus teman-teman. Jadi teman-teman paling mendasar itu pahami dulu, dan mungkin bisa dipahami lagi solusinya gitu, ataupun cara menghindari gitu. Nah, jadi salah satu dari produk inovasi digital juga ini sudah ada tadi antivirus yang dibuat sendiri teman-teman, dan sudah versi 2. Betul. Versi kedua. Dan sudah banyak yang ini atau bagaimana? Jadi antivirus, kenapa saya katakan sudah versi 2? Karena di versi 1 jadi kita punya update itu
ada versi urutannya. Jadi misalnya 1,1, 1,2 dan seterusnya. Itu kita fokus ke pengembangan dan riset tentunya. Jadi ada risetnya lagi. Jadi kita tidak lepas itu langsung jadi produk pada saat versi 1 tidak. Jadi kita riset dulu, kita coba dulu trial error coba terus sampai versi 1,9. Nah, itu kita sudah bilang bahwa ini sudah bisa jika ada yang mau pakai. Jadi di versi 1,9 itu kita sudah ancang-ancang ini sepertinya bagus untuk disebar. Nah, tiba-tiba hebohlah masalah virus pemerintah misalnya kena hack. Apalagi ya, situs kampus, situs organisasi semua kena hack. Apalagi yang marah kita adalah judi online. Judi online ya. Judi online. Jadi judi online itu masuk ke website semua ya, tidak pandang bulu. Semua website dimasuki. Jadi buat sekedar informasi, kenapa mereka sangat lihai? Itu karena apa? Itu karena orang kita di situ. Itu yang itu orang Indonesia. Istilahnya orang IT. Nah, itu orang IT yang direkrut, digaji besar untuk melakukan itu. Jadi sebetulnya dia ini memang itu orang-orangnya kita. Adanya dia itu untuk membantu. Mereka menyerang. Memberikan informasi ataupun juga membantu mereka untuk menyerang kita sendiri, negaranya sendiri. Gitu. Iya, jadi alurnya seperti ini. Jadi ada suatu negara ya. Saya sensor saja misalnya Kamboja. Oh ya, tidak disensor. Kamboja itu bukan disensor, disebut itu. Jadi negara itu punya kekayaan yang luar biasa. Yang Kamboja ini punya kekayaan yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Padahal kalau di bola ya paling berapa kali digocek. Jadi saya sempat lakukan research ke situ. Jadi saya coba cek dan sebagainya. Kenapa tindakan hack ini begitu masif, sangat besar, sangat besar terjadi dan mereka begitu hebat, begitu kuat. Website kampus pemerintah, mau itu website pemerintahan pertahanan sekalipun, website pertahanan Indonesia, Kemenhan pun bisa dikena. Jadi flashback saya sekarang mengembangkan sebuah sistem yang bisa melihat dan menelusuri tindakan hack yang sedang terjadi dan jika beruntung ketemu namanya. Saya sedang mengembangkan itu. Jadi untuk sekarang ini sembari mempunyai produk. Jadi antivirus adalah bisa dibilang itu pertahanan pertama. Pertahanan pertama untuk developer. Jadi antivirus ini saya siapkan untuk web karena itu web ini sudah masif. Jadi antivirus ini ditanam di website kita, di web kita. Dia akan melakukan scan, pemeriksaan file-file yang berbahaya. Jadi dia bisa cek, ini antivirus, ini iklan yang berbahaya, ini bisa mengambil data kita, ini bahkan bisa masuk menjadi sebuah pintu untuk login ke website kita dan sebagainya. Jadi itu adalah pertanda awal. Jadi saya bukan tadi itu kenapa bisa terjadi karena itu adalah orang-orang kita yang diambil oleh negara lain. Jadi saya jelaskan kalau terus dibawa ke Kamboja itu? Dibawa ke Kamboja. Jadi Kamboja itu tiap hari buka lowongan untuk hacker. Nah, jadi teman-teman yang mau loker silakan. Tapi disclaimer dulu ya. Tapi itu sangat besar kemungkinan Anda akan dijual di sana. Jadi Kamboja itu terkenal dengan negara dengan penjualan manusia ya terbesar sekarang ini. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan berbahaya. Sama Didi sendiri, Pak Dirut sendiri ini kita sedang berperang melawan orang-orang kita sendiri. Jadi kita sedang berperang melawan orang-orang kita sendiri.
Jadi teman-teman kalau dalam sosial sebetulnya kita ini bisa percaya ke orang, tapi kita harus juga tahu dulu latar belakang sebetulnya. Iya. Terus teman-teman yang tadi mengenai orang-orang kita, dia juga sebetulnya mungkin ada niatan ataupun juga kok bisa ya sebetulnya begitu. Maksudnya dalam artian memang dia ke sana untuk Jadi waktu jadi kenapa bisa dapat seperti ini? Waktu saya sedang membuat antivirus ini, saya menelusuri kode-kode yang berbahaya. jadi ada kode yang dilihat dari situ. Ada kode, jadi kalau kita buat antivirus, kita harus masukkan sampel dulu. Sama kayak kalau corona lah misalnya. Untuk teliti obatnya kan harus diambil sampelnya. Sama untuk buat antivirus kita harus punya sampel. Nah, sampel-sampel tersebut itu punya pola. Dan dari forensiknya, dari jejak digitalnya itu dibuat di Indonesia dan Kamboja. Oh, dari Indonesia dan Kamboja. 2 negara. Jadi Hasil dari sampel itu ya. hasil dari sampel itu 99% dari sana. Jadi artinya apa? Saya bisa simpulkan bahwa yang membuat ini tuh orang-orang Indonesia. Jadi Kamboja membuka lowongan merekrut orang-orang IT hebat dari Indonesia. Kenapa saya bilang hebat? Karena mereka buka gaji itu 10-20 juta per bulan. Oh, jadi dia digiurkan dengan nominal gaji tersebut ya. Iya. Lumayan Belum juga termasuk tapi bonus. Belum termasuk bonus. belum termasuk bonus. Belum termasuk Apalagi bonus. bulan Ramadan ini belum termasuk THR, Bos. Belum termasuk THR bos. Itu dikumpulkan. Dikumpulkan jadi Jadi mereka ke sana, bahkan ada dari komunitas. Jadi orang-orang pasti suka berkomunitas lah. Apalagi kalau kita komunitas programmer itu perlu bantuan, kita tanya kemana lagi selain tanya ke komunitas. ya. Iya. Betul. Jadi teman-teman poinnya juga sebetulnya itu tadi ya. Berbahaya ya. Kita berperang dengan orang-orang kita sendiri, orang Indonesia. kita sendiri Mereka orang-orang hebat yang tidak diberi ruang di Indonesia untuk bekerja dan lari ke luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang punya bakat yang sama dan punya pikiran ke sana, itu mending dipikir-pikir lagi lah. Itu berbahaya karena kita bisa saja masuk ke jaringan perdagangan orang internasional. Jadi kita akan dioper ke ini di forum ya, ini di forum itu dijelaskan bahwa orang-orang kita itu dioper di perusahaan A, dijual di situ sebagai pekerja. Kemudian dioper lagi ke perusahaan B, dijual lagi kalau misalnya kontraknya sudah selesai. Mereka akan dipaksa untuk hack. Jadi itu akan terjadi. Bahkan kita berbicara ini ada ribuan website yang kena hack. Sampai hari ini. Iya, kita berbicara seperti ini sedang terjadi tindakan hack. Itu websitenya disusupi iklan judi online dan sebagainya, itu terjadi sekarang. Iya sih. Kita berbicara ini masif terjadi. Kalau melihat juga di beberapa situs, teman-teman klik ini pasti ada muncul flyer atau iklan di online apa segala macam. Di mana-mana. Di mana-mana. Nah, dari situlah kita mungkin bisa belajar teman-teman juga ya untuk lebih berhati-hati dalam membuka situs ataupun juga menggunakan lah situs web. Iya, gitu. jadi itu yang tadi ya kalau lingkup judi online. Kalau lingkup virus itu data kita bisa terserap. Misalnya seperti kue atau cookies. Bagi yang programmer pasti tahu apa itu cookies. Cookies itu kue. Kita mengunjungi suatu website, kita login, kita kan dikasih kue. Ya, betul. Cookies. Betul. Nah, kue itu dipakai, kita makan, karena kita terima, itu disimpan di browser kita. Kita pakai Google Chrome, Mozilla, apapun itu pakai cookies. Itu bisa saja diambil oleh program-program tertentu, program jahat, virus itu berbahaya. Misalnya kalau bilang, saya pakai sosial media kok, saya pakai website ini, saya pakai antivirus dan sebagainya. Pengambilan cookies tidak dideteksi sama antivirus. Itu dia. Yang cookies itu yang dibawa biasanya dia di bawah. Kalau cookies itu teman-teman ada
tombol button. Apakah Anda setuju untuk Iya. Biasanya kan ada yang ingin melanjutkan halaman, klik. membaca website ini? Silakan setuju untuk Iya. diakses cookies. Nah, itu cookies kenapa seperti itu? Itu berbahaya. Jadi itu bisa saja diambil kemudian digunakan. Misalnya teman-teman punya akun Netflix misalnya, ini enggak apa-apa yang saya bilang Netflix Iya. ya. Netflix, kita sudah langganan, orang lain bisa ambil. Dia tidak perlu tahu password kita, dia tidak perlu Dia tahu bisa akses email langsung ke akun. kita. Iya, karena dia berhasil mencuri cookies kita. Lewat si cookiesnya tadi. Karena kita tidak sengaja mungkin atau mungkin sengaja karena kita tidak tahu menginstal aplikasi tertentu yang kita download dari internet, kita install saja, tidak baca apa yang diinstal, next saja sampai finish. Kita jalankan, kita pakai, data kita terserap. Oke. Jadi teman-teman, cukup banyak tadi yang di-share sama kawan saya, Dedi, Pak Direktur dari CV Inovasi Digital. Sangat memberi informasi kebaruan. Mungkin yang teman-teman baru tahu ya, tapi teman-teman yang sudah tahu mungkin sebaiknya memberi informasi yang lebih banyak lagi ke teman-teman yang lain. Agar teman-teman yang lain bisa mendapat atau datanya lebih aman lagi, karena kita membahas hari ini soal data dan antivirus tadi. Nah, terus di sini saya tadi mau sampaikan beberapa keahlian dari teman saya, kawan saya, itu pembuatan website, aplikasi mobile design dan video editor, perencanaan konsultasi bisnis dan media sosial, dan beberapa pengalaman kerja, salah satunya mungkin di full stack developer. Terus ada lagi sebagai programmer, dan tentunya teman-teman di bidang-bidang itu tadi kawan saya Dedi sudah mempunyai banyak pengalaman dan keahlian. Nah, mungkin bisa diberi sedikit sepatah kata sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Boleh langsung di-share ke teman-teman. Oke, saya tahu teman-teman tertarik kan belajar cyber security. Iya, tentu. Saya tahu. Cuma teman-teman mungkin cari aksesnya kemana kan? Ya, betul. Jadi apalagi kalau di Undipa ini kan semuanya jurusannya IT. Oh iya. Iya. Terus teman-teman saya juga mau sampaikan sekarang lanjut S2 di sini ya. Iya. Di teman-teman, jadi Undipa ini sudah ada program untuk magister S2. Teman-teman yang ingin daftar tentunya di informatika S2 bisa langsung ke Undipa. Nah, yang ingin tanya-tanya boleh silakan ke FO Informasi untuk mengenai kampusnya. Nah, kawan saya ini sekarang sudah jalan berapa bulan nih belajar ini sini? Aktifnya sudah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Ya, jadi mungkin bisa di angkatan selanjutnya. Iya. Oke. Jadi Oke, silakan dilanjut. saya tahu juga ada yang mau ikut meramaikan dah. Iya, betul. Di S2 Magister Informatika. Dan ada juga potongan ya? Iya, untuk alumni ini? Untuk alumni ada potongan. Jadi ikut saja, kita spesial. Oke, silakan lanjut mengenai tadi CV Inovasi Digital. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin bergabung, yang ingin mempelajari lebih banyak lagi tentang cyber security ataupun web. Iya, jadi bisa akses di inovasidigital.com. Ya, bisa baca-baca, lihat-lihat, screenshot, save kontak kalau boleh. Boleh. Bisa dilihat. Ada yang tertarik atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau sebagainya, mau kolaborasi, mau mitra, silakan. Saya tahu teman-teman itu semuanya potensinya besar, sangat besar. Ya. Teman hanya perlu mencari lingkungan yang tepat untuk asah potensinya, untuk memperlihatkan kemampuannya. Tidak perlu takutlah bahwa saya bisa ini ya. Informasikan kalau memang bisa, ya infokanlah ke kita, ke teman-teman, ke kampus mungkin kalau punya potensi yang besar, atau mungkin Anda yang Bejorka juga boleh. Apakah dia kuliah di sini, itu bisa saja. Bahaya. Iya, teman-teman, jadi itu tadi informasi mengenai CV Inovasi Digital. Iya, betul. Teman-teman, jadi teman-teman pasti tahu keahliannya. Teman-teman harus mengembangkan dan harus menjadi orang yang mempunyai banyak portofolio, khususnya di bidang teman-teman. Nah, bukan cuman tempatnya
bukan cuma pasangan yang dicari harus yang tepat, tempat untuk belajar juga harus tepat. Jadi tentunya teman-teman sendiri yang lebih bisa memilih kemana arahnya nanti dan sama siapa nantinya teman-teman bisa berkolaborasi. Nah, masih ada yang sampaikan? Saya rasa cukup. Yang tadi diputar ulang saja yang websitenya, kalau terlalu cepat ya. Iya, website inovasi. Inovasi digital. Inovasi digital. Apa www? Bisa langsung saja Inovasi digital saja. .com. Oke. Inovasidigital.com. Jadi langsung bisa juga lewat Instagram mungkin DM. Ya bisa. Tarik Instagramnya di Inovasi Instagram Digital. sama Inovasi Digital. Oke, siap. Facebookmu sama. Oke teman-teman, jadi itu perbincangan kami hari ini. Semoga dapat memberi informasi yang cukup baik ke teman-teman sendiri, dapat menambah wawasan. Sekali lagi thank you Dedi sudah terima kasih juga ke kampus lagi dan ikut podcast Undipa hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya ataupun share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain juga. Cukup sekian. Ya. Terima kasih. Sip.